tes. Oke. Oke semuanya, aku izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, aku Fazil Zahiran dengan NIM 21090123130087. Di sini saya akan mempresentasikan terkait K3 pengelasan dan cacat pada hasil las. Pertama ada sejarah. Di sejarah teknologi las ini ada yang pertama quartz welding, yaitu pada masa kuno metode penyambungan logam masih menggunakan cara memanaskan dua logam hingga mencapai titik suhu tertentu, lalu dipukul dan ditempa secara manual hingga menyatu. Terus selanjutnya ada era arc welding. Ini penemuan busur las yang menggunakan panas utama untuk mencairkan logam, bukan lagi sekedar panas api. Lalu ada penemuan elektroda yang dibungkus dengan flux. Penemuan ini sangat penting, berfungsi untuk menstabilkan nyala busur listrik selama proses pengelasan dan melindungi logam cair dari kontaminasi. Lalu selanjutnya ada prosedur las. Yang pertama ada pra pengelasan, yaitu mengidentifikasi material dan menentukan sambungan yang akan digunakan. Lalu ada pembersihan permukaan agar pengelasan maksimal. Lalu ada penyetelan peralatan. Ini biasanya welder menggunakan alat-alat mesin las, kabel, dan gun itu akan disiapkan. Lalu ada saat pengelasan. Saat pengelasan ini welder biasanya mengontrol arus dan tegangan, kecepatan, dan juga sudutnya. Lalu selanjutnya ada pasca pengelasan. Biasanya ada pembersihan kerak atau spatter setelah pengelasan. Biasanya menggunakan sikat baja, gerinda, ataupun palu truk. Lalu ada inspeksi visual. Ini inspeksi yang paling pertama dilakukan setelah terjadi pengelasan. Maksudnya setelah melakukan pengelasan. Lalu ada perlakuan lanjutan jika diperlukan. Selanjutnya ada jenis pengelasan. Yang pertama ada SMAW atau Shielded Metal Arc Welding, las busur manual yang menggunakan elektroda terbungkus flux. Nah, ini secara umumnya gambarannya seperti ini. Ini ada elektroda holdernya untuk memegang elektroda. Ini rodnya elektroda. Lalu di sini ada base metalnya. Nah, ini klemnya ditempel pada base metal untuk mengalirkan listrik dari welding mesinnya. Nah, lalu selanjutnya yang kedua ada GTAW atau Gas Tungsten Arc Welding, atau bisa disebut juga TIG. Nah, ini menggunakan elektroda tungsten. Nah, ini elektroda tungsten ini non-consumable dan biasanya juga menggunakan filler rod sebagai metal yang akan dilelehkan. Nah, ini secara umum gambarnya seperti ini. Ini ada filler rod, ini ada tungstennya, ini alatnya. Lalu ini masih menggunakan gas sebagai pelindung. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, ini GMAW atau Gas Metal Arc Welding. Ini biasa disebut juga dengan MIG. Biasanya ini menggunakan kawat gulungan dan masih menggunakan gas pelindung. Nah, ini ada kawatnya. Ini kawatnya akan terus berjalan mengisi alatnya otomatis, dan ini masih menggunakan gas sebagai pelindung dari kontaminasi udara luar. Ini juga masih menggunakan grounding sebagai pengalir aliran listrik dari power source-nya. Nah, ini tugasnya welder menjaga agar kecepatan pengelasan sesuai dengan ini juga arusnya sesuai dengan kecepatan pengisian dari kawat tersebut. Nah, lalu selanjutnya sambungan las. Sambungan las ini masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Ini juga penyebab namanya.
Yang pertama ada butt joint seperti yang dilihat, seperti ini butt joint. Lalu ada lap joint seperti ini bentuknya. Lalu ada T-joint seperti ini bentuknya. Lalu ada corner joint, sudut. Ada edge joint, ini dua plat disambungkan di ujungnya. Nah, selanjutnya ada posisi pada sambungan las. Nah, ini posisi plat pada plat mendatar ini ya. Lalu ada posisi horizontal. Ini platnya tidak mendatar tapi posisinya horizontal atau 2G. Tadi 1G. Terus selanjutnya ada 3G atau 3G. Ini posisinya vertikal. Lalu ada posisi overhead atau 4G. Ini di atas kepala. Atau weldernya harus nengok ke atas untuk melas. Atau mendongak ke atas. Lalu selanjutnya ada, ini harusnya 1F ya. Ini harusnya F semua yang pipa. Ini ada 1F. Pipanya berputar terhadap sumbu horizontal. Ini masih mendatar. Lalu selanjutnya ada horizontal atau 2F. Ini pipanya pada sumbu vertikal. Ini ada 5F, posisi pipanya horizontal namun tidak berputar atau statis. Selanjutnya ada 6F, ini pipanya miring dan statis juga. Lalu ada regulasi pada K3. Ada yang pertama, ini ada UU atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sebagai payung hukum utama yang mewajibkan setiap perusahaan di Indonesia untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerjanya di tempat kerja. Lalu ada OSHA, OSHA, ada AWS, lalu ada Permenaker. Ini sebagai regulasi nasional yang menetapkan standar kualifikasi khusus bagi juru las agar bekerja dengan sesuai dengan kompetensi dan tingkat keamanan yang terjamin. Lalu ada pengendalian lingkungan kerja. Ini sangat penting untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Yang pertama ada ventilasi dan sirkulasi udara. Ini menjaga agar ventilasi atau sirkulasi udara di area kerja tetap terjaga agar asap las tidak terhirup oleh pekerja. Lalu selanjutnya ada pencegahan kebakaran, yaitu area kerja harus bersih dari bahan mudah terbakar dalam radius setidaknya 10 meter dari area kerja, serta menggunakan selimut api atau fire blanket untuk melindungi benda di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada pengaturan parameter. Nah, ini arus dan tegangan harus disetel sesuai dokumen WPS guna mencegah kegagalan teknis berbahaya seperti semburan api balik atau backfire. Nah, ini selanjutnya ada menyediakan alat untuk keadaan emergensi seperti APAR untuk memadamkan jika terjadi kebakaran. Lalu selanjutnya ada APD. Ini APD yang pertama ada welding helmet, ada welding glove, ada welding apron, ada wear pack, ada safety boot. Nah, ini ada selanjutnya ada resiko pengelasan. Ini hal-hal yang dapat terjadi. Yang pertama ada bahaya listrik. Bisa disebabkan oleh kabel yang terkelupas, sambungan terminal longgar, atau bekerja di daerah yang basah. Penyebabnya, itu tadi penyebabnya. Lalu selanjutnya ada pencegahan. Memastikan isolasi kabel dengan baik, sistem grounding benar, dan menggunakan alas isolasi jika bekerja di tempat lembab. Lalu selanjutnya ada bahaya radiasi sinar las. Ini bisa disebabkan oleh paparan sinar UV dan infrared dari busur listrik. Nah, pencegahannya itu menggunakan helm las dengan tingkat kegelapan atau shade yang sesuai, dan pastikan seluruh kulit tertutup airpack. Lalu selanjutnya ada bahaya asap dan gas. Penyebabnya bisa terjadi karena welding foam dari pengelasan itu ada partikel oksida logam dan gas pelindungnya. Ini bisa dicegah dengan menggunakan respirator dan juga menjaga sistem ventilasi area kerjanya bagus. Lalu selanjutnya ada bahaya kebakaran dan ledakan. Ini bisa terjadi jika percikan las atau spatter yang mengenai bahan yang mulai terbakar. Nah, bisa dicegah dengan memastikan area
bekerja dengan radius 10 meter jauh dari bahan yang mudah terbakar. Lalu bisa juga menyediakan apar dan menggunakan fire blanket. Lalu selanjutnya ada bahaya tabung gas dan tekanan. Nah, ini bisa disebabkan oleh kerusakan pressure regulator atau kebocoran selang yang memicu backfire. Pencegahannya bisa dengan mengikat tabung gas secara tegak lurus, lalu menggunakan flashback arrestor, dan cek kebocoran katup secara rutin. Intinya merawat alat-alat pengelasan. Lalu selanjutnya ada bahaya mekanik. Ini bisa terjadi jika kejatuhan logam berat atau terkena serpihan slag, atau juga bisa karena terjepit alat di sekitar area kerja. Nah, ini bisa dicegah dengan menggunakan safety boot, kacamata pelindung saat membersihkan truk dengan sikat baja atau gerinda. Karena biasanya truk itu tajam ya saat dibersihkan. Nah, kalau tidak hati-hati bisa mengenai area-area tubuh yang tidak terlindungi kalau tidak menerapkan K3 dengan baik. Lalu ada cacat las dan pencegahannya. Pertama ada undercut. Ini merupakan kaki pada pinggiran las akibat arus yang terlalu tinggi. Bisa dicegah dengan menggunakan emper yang sesuai. Bisa dicegah dengan mengurangi ampere yang sesuai dan mengatur sudut pengelasannya. Terus selanjutnya ada porosity atau lubang-lubang kecil. Ini bisa dicegah dengan memastikan material bersih dan menggunakan elektroda yang kering. Terus selanjutnya ada slack inclusion atau terperangkapnya truk di dalam logam las. Ini bisa dicegah menggunakan sikat ya, dengan membersihkan truk pada lapisan las secara maksimal. Lalu selanjutnya ada crack. Ya, ini yang paling fatal, dapat merusak integritas struktur. Ini bisa dicegah dengan melakukan preheating atau pemanasan awal dan positing. Nah, selanjutnya ada incomplete penetration. Logam las tidak menembus sampai akar sambungan. Ini bisa dicegah dengan menyesuaikan root gauge atau celah akar dan menaikkan arus agar sesuai. Nah, selanjutnya ada study case. Ini studi kasus. Di sini saya mengambil salah satu contoh, yaitu kebakaran akibat kurangnya pengendalian lingkungan. Deskripsi kasus ini yaitu percikan spatter atau percikan las mengenai tumpukan kain lap berminyak di bengkel las yang mengakibatkan kebakaran kecil pada area perakitan. Nah, penyebabnya ini karena kurangnya penerapan housekeeping dan tidak ada fire blanket untuk melindungi benda flammable di sekitar area kerja. Nah, di sini fungsi K3 harusnya diterapkan. Ini emergency response atau ketika terjadi kita harus apa? Nah, ini segera melakukan pemadaman menggunakan fire extinguisher atau APAR jenis dry chemical powder. Itu bisa disesuaikan dengan bahan yang terbakar. Lalu ada solusi klinis, yaitu dengan memberlakukan sistem hot work permit atau izin kerja panas, di mana area kerja harus steril dari benda mudah terbakar dalam radius 10 meter sebelum pekerjaan dimulai. Jadi kayak baru bisa diizinkan pengelasan ketika izin kerja panasnya sudah turun, yaitu dengan memastikan ini tadi benda-benda sekitar area kerjanya udah nggak ada, udah steril dari benda yang mudah terbakar. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.